Anak strong will tahu bahwa mereka selalu punya pilihan. Itu berarti mereka memiliki kendali tertinggi atas apa yang akan dan tidak akan mereka lakukan. Tiga kebenaran penting yang perlu kita sadari dan kita ketahui mengenai anak strong will kita. Ya, kita perlu tahu ini dan ini kita perlu terapkan pada anak-anak strong will kita. Pertama, bukan otoritas yang menjadi masalah, tetapi bagaimana otoritas dikomunikasikanlah itu yang akan menentukan jadi masalah atau tidak jadi masalah. Anak-anak strong will, mereka tidak akan menghargai orang tua, justru ya, apabila orang tua membuat aturan, namun orang tua juga yang mengabaikan. Jadi sebenarnya anak-anak strong will itu tidak menghargai orang tua yang nggak tegas ya, bikin aturan, orang tua juga yang mengabaikan, nggak konsisten ya. Dan bahkan anak-anak strong will itu tidak menghargai orang tua yang nggak punya boundaries gitu ya, yang lemah ya, yang sangat permisif. Hal yang membuat anak strong willed marah. Jadi sebenarnya anak strong willed tuh nggak masalah dengan aturan. Anak strong willed itu nggak masalah dengan boundaries ya. Anak strong willed itu nggak masalah dengan yang namanya konsekuensi. Tapi yang membuat anak strong willed itu marah adalah satu, ketika orang tua ya, ini kalau ngomong sama mereka jari-jari telunjuknya ke wajah mereka ya. Terus kemudian menyuruh ya, memberikan perintah, lakukan atau tidak. Jadi bagaimana otoritas itu dikomunikasikan, disampaikan, itu yang akan menentukan apakah menjadi masalah atau tidak dengan anak-anak strong will. Anak strong will tahu bahwa tidak ada yang bisa menjadi big boss di dalam kehidupan ini gitu ya, seperti itu. Nah, anak strong will selalu memiliki pilihan ya, apakah akan mematuhi atau mengambil konsekuensinya. Jika orang tua menggunakan otoritas dengan cara yang menunjukkan bahwa anak strong will tidak punya pilihan, artinya harus ya, akan selalu ada masalah dengan anak strong will-nya. Anak-anak strong will biasanya tidak akan merespon dengan baik ketika orang tua hanya mengeluarkan perintah untuk ditaati tanpa dijelaskan sama sekali ya. Nah, jadi bagaimana dong? Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Jadi orang tua, satu, kita perlu menyampaikan ya, bicara pada anak strong will kita dengan suara yang tenang dan tegas. Oke. Anak strong will tidak akan menghargai orang tua yang setiap kali ngomong itu teriak, setiap kali ngomong itu suara melengking ya. Jadi pada saat kita memang harus tegas, kita ngomong dengan suara yang tenang dan tegas ya. Jika otoritas orang tua disampaikan kepada anak strong will dengan berteriak, dengan kata-kata, ya, gerak tubuh yang marah, anak strong will cenderung mengabaikan orang tua dan bersiap untuk dalam tanda petik bertempur ya dengan orang tuanya. Jadi tegas, bukan keras. Ketegasan ya, bukan kekerasan. Dan tegas pada waktunya. Anak strong will tidak akan menghargai orang tua yang setiap hari seperti itu ya, teriak, marah, nyuruh, seperti itu. Jika orang tua menggunakan nada suara marah yang sama untuk segala hal, anak strong will akan berdebat dengan orang tua tentang segala hal. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Beberapa orang tua berpikir itu akan menandakan kelemahan. Biasanya orang tua akan berpikir ya, aduh kalau aku begitu ngomong dengan suara tenang tapi tegas, itu kayaknya menandakan bahwa aku lemah deh ya. Enggak kok ya. Beberapa orang tua berpikir itu akan menandakan kelemahan ya. Kalau misal kita ngomong dengan suara tenang, tegas, itu kayak kelemahan. Jika mereka berbicara dengan sopan kepada anaknya, artinya itu lemah gitu ya. Tidak meletakkan hukuman, tidak menghukum, itu kayaknya orang tua lemah. Enggak kok, ya tidak seperti itu. Faktanya adalah kita mungkin kagum ya, akan tercengang bahwa betapa mudahnya mendapatkan anak-anak strong willed untuk bekerja sama dengan kita daripada berteriak dengan marah-marah ya, ketika kita ngomong dengan tenang dan tegas dan tidak setiap saat kita seperti itu. Contoh, daripada kita ngomong gini, gitu ya, daripada kita berteriak marah-marah seperti itu, kita katakan, ayo sekarang turun dan masuk mobil.
kita akan berangkat 2 menit lagi. Ayo, sekarang kita pergi. Ya, nah itu kita memilih cara ngomong yang kedua. Lalu hal yang kedua yang perlu kita sadari ya dan kita ketahui dan kita terapkan adalah anak strong will tidak ingin mengendalikan orang tuanya. Sebenarnya anak strong will itu tidak ingin mengendalikan orang tuanya. Mereka cuma nggak bisa tuh membiarkan orang tua mengambil semua kendali dari mereka. Anak strong will tahu bahwa mereka selalu punya pilihan. Itu berarti mereka memiliki kendali tertinggi atas apa yang akan dan tidak akan mereka lakukan. Ya, ingat, anak strong will perlu memegang kendali atas hidup mereka. Saya kasih contoh ya, kejadiannya misalnya begini dengan anak saya. Kan waktu itu saya baru beli nih ya sepeda untuk ukuran saya dan ukuran suami saya. Nah, karena dia melihat sepeda baru ini sesuatu yang menarik ya, sepeda lipat ya ukurannya lebih besar, wah kan menantang kan dibandingkan sepedanya dia ya kan. Terus kemudian dia bilang gini, aku mau naik sepeda ini, pendekatannya jangan begini. Gak boleh, itu kan sepeda besar, kamu masih kecil, nanti kamu jatuh. Wah ya, anak strong will susah untuk menerima itu ya. Terus kemudian kita lihatlah, kalau misalnya resikonya masih bisa kita manage, ya kita biarkan anak strong will kita mencoba. Jadi waktu itu saya putuskan, saya membiarkan anak strong will saya untuk mencoba. Dengan tentunya saya berada di dekat-dekat dia, sangat dekat. Sehingga kalau sepedanya tergelincir, saya bisa langsung ya melindungi dia. Nah, benar, dia naik, gak lama kemudian dia tergelincir gitu ya, mau jatuh kemudian langsung saya tangkap. Nah, ketika itu terjadi, jangan lakukan ini kepada anak strong will. Tuh kan, mama juga udah bilang apa? Sepedanya besar, kamu kecil, kamu gak bisa. Nah, hindari gitu ya. Jadi ketika itu terjadi, tenang ya, calm. Kita bilang begini, oke, kamu sekarang sudah coba sepeda besar. Sekarang kamu mau coba sepeda besar lagi atau kamu pakai sepeda kamu? Nah, kita tetap kasih pilihan seperti itu dan akhirnya anak saya milih sepedanya lagi tuh. Dia tidak lagi memakai sepeda saya dan papanya yang besar itu. Ya, jadi itu hal kedua ya yang bisa kita lakukan terhadap anak strong will kita. Orang tua dapat dan harus menegakkan aturan, namun kenyataannya orang tua tidak dapat memaksa anak strong will untuk mematuhi semua aturan orang tua ya. Berhati-hatilah saat menyudutkan diri kita dengan memberitahu bahwa anak strong will apa yang akan dan tidak akan mereka lakukan, apa yang boleh tidak boleh mereka lakukan. Yang ketiga, ini sangat penting dan ini foundation dan ini harus dilakukan setiap hari ya, setiap saat. Kualitas hubungan yang dimiliki antara orang tua dan anak strong will itu menentukan keefektifan strategi pengasuhan terhadap anak-anak strong will. Jika anak strong will benar-benar menikmati ya menghabiskan waktu bersama orang tua ketika sedang tidak ada masalah loh ya. Jadi makanya saya bilang ini foundation, ini perlu dibangun ya dalam daily life kita. Anak strong will akan melakukan yang terbaik untuk tetap berada di sisi orang tuanya, mendukung orang tuanya ya. Apabila kita membangun hubungan yang baik dengan anak strong will, mereka punya alasan terbaik untuk patuh dan mengikuti orang tuanya. Alasannya adalah karena mereka respect sama kita. Mereka sayang sama kita dan mereka mencintai kita ya. Itu. Saya juga punya satu tips terakhir ya. Jadi kita perlu siapkan stok untuk konflik. Maksudnya gini, kalau ada hal-hal yang sifatnya tidak prinsip ya udahlah, kita mainkan jurus cincai-cincai gitu ya. Oke, ya sudahlah ya, yang nggak prinsip. Jadi maksudnya jangan menggunakan stok untuk konflik terhadap hal-hal yang sebenarnya nggak prinsip. Tapi kalau ini prinsip, ya ini sesuatu yang prinsip dan memang kita harus berkonflik dengan anak strong will kita gunakan ya kesempatan ini untuk memang berkonflik dengan anak strong will kita. Karena ini adalah sesuatu yang prinsip ya dan kita gunakan apa yang tadi saya sampaikan ketiga hal tadi. Ketika kita orang tua dianugerahi anak-anak yang secara natural memang sudah memiliki karakteristik strong will, kita perlu bersyukur ya dan kita perlu mengenali, memahami mereka, dan menggunakan pendekatan pola asuh yang tepat. Karena anak-anak strong will, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini adalah anak-anak yang punya sikap yang positif ya, dan bisa menjadi agen perubahan ke arah positif dimanapun mereka
berada. Jadi tanggung jawab yang besar orang tua ketika kita dianugerahi anak-anak dengan strong will. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.